Jadi kalau kita sudah siap diri, yaitu yang pertama, dan yang kedua harus memiliki keyakinan iman, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berarti hati kita harga mati harus tidak bermasalah, dengan maksud supaya perjalanan kita akan berhasil dan beruntung hingga capai pada tujuan. Kenapa hati harus tidak bermasalah? Sebab jika hati bermasalah, akibatnya nanti fatal. Sebab jika hati bermasalah, tas sontong sadikit tapela besar. Artinya tersentuh sedikit saja pasti jadi masalah besar. Contoh yang pertama kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dari ayat ini kita bisa melihat di sini Raja Saul sudah siap berperang, tetapi hatinya bermasalah, dan akibatnya Raja Saul ini membuat kepada pasukannya dan seluruh rakyatnya cemas hati dan sangat ketakutan. Yang kedua, akibat hati bermasalah, Daud menang dari Goliat. Daud sudah tolong Raja Saul dari pasukannya dari kekalahan. Tetapi Raja Saul bukannya berterima kasih kepada Daud, malah ia iri hati sampai kepada dendam dan ingin membunuh kepada Daud. Dan yang ketiga, lihat akhir hidup daripada Raja Saul yang hatinya bermasalah dengan tidak dibereskan, sehingga mengakibatkan akhir hidupnya sangat tragis. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Ayat 3. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Dan kalau kita lanjut pada ayatnya yang kelima, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Ayat 6, jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Mati dengan tragis. Dan mari kita lihat perbedaan dengan Yosua dan Kaleb yang siap diri, kemudian hati tidak bermasalah, punya iman yang stabil, atau hati kuat dan teguh, dapat membawa bangsa yang besar ini sampai masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Tuhan. Dan mari kita lihat bersama-sama
melihat contoh dari Yosua dan Kaleb yang hati mereka tidak bermasalah. Contohnya yaitu waktu Yosua dan Kaleb disuruh Nabi Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Yang waktu itu mereka ada 12 pengintai yang dipilih oleh Musa. Dan dari ke-12 orang ini adalah orang-orang pilihan. Dan di dalamnya ada Yosua dan Kaleb. Dan dalam kitab Bilangan pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-33. Dan singkat ceritanya mereka pun pergi mengintai. Dan sesudah lewat 40 hari mereka pun semua kembali dari pengintaian. Dan 10 orang bawa berita, yaitu berita pesimis. Apa yang dimaksud dengan berita pesimis? Yaitu berita dari iman yang tidak stabil. Hati dan batin bermasalah. Beritanya takut untuk maju. Berita tidak punya harapan. Berita khawatir kalah. Bahkan berita celaka. Yaitu tidak mungkin untuk dapat menduduki tanah perjanjian tersebut. Sebab orang-orang yang ada di sana turunan-turunan raksasa. Berita yang tidak memandang kepada Tuhan karena hati bermasalah. Berita yang melihat situasi dan kondisi. Tetapi 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan pasti tolong jika Tuhan sudah bawa mereka sampai di Bukit Nebo. Dan mereka sudah memandang tanah tersebut. Tuhan juga pasti akan tolong sampai masuk ke tanah perjanjian itu. Dan kenyataannya kesaksian daripada Yosua dan Kaleb ini, Yosua dan Kaleb masuk di tanah perjanjian tersebut. Haleluya. Kembali pertanyaannya, di mana generasi pertama yang sekitar 1,5 juta orang yang dengar langsung berita untuk duduki tanah Kanaan? Alkitab tulis mereka semua kecuali Yosua dan Kaleb, mereka semua itu sudah mati di padang gurun. Dan Alkitab tulis kematian mereka rata-rata kematian yang tidak wajar, kematian yang tragis, kematian yang dipukul oleh Tuhan. Jadi yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua para pendengar radio Sain FM Sangihe yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Dan kami para penyiar serta mereka yang mengikuti channel YouTube saya, Pendeta Jemi Manopo. Pesan dalam pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Yosua dan Kaleb ini yang capai target sampai pada tujuan. Yang pertama adalah kesiapan diri kita. Hidup kita benar-benar siap. Dan yang kedua, memiliki keyakinan iman. Dan orang yang yakin pasti hatinya tidak bermasalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.